Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah anak-anak ibu sudah sarapan pagi? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sarapanlah biar pembelajarannya semangat. Ya, Ibu. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk yang memimpin doanya, kepada Widya tolong pimpin doanya. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Widya Agneska, Hadir, Bu. Aulia Herliana, Hadir, Bu. Rahmat Asari. Hadir, Ibu. Baiklah, Ibu harap semuanya belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Siap, Ibu. Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian simak ya. Ya, Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Baiklah. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Di sini Ibu punya cerita tentang kepala sekolahku, kepemimpinan idolaku. Nah, untuk itu, Ibu mohon kepada anak-anak Ibu memperhatikan ketika Ibu membaca. Kalian simak, kalian tulis di buku kalian informasi apa saja yang ada di dalam tersebut. Nanti Ibu akan memberi pertanyaan. Kemudian anak-anak Ibu sampaikan jawaban kalian ya. Ya, Ibu. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertanya, bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi, dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Selanjutnya, Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul, semua unik baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usia sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau
Andai saja gajiku cukup untuk memadai Sudin ke kota, pikirannya. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati, dan dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-temannya sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Nah, di sini kan Ibu tadi sudah bilang ke kalian, perhatikan dan tulis poin-poin yang pentingnya ya. Nah, di kemarin sudah Ibu kasihkan buku tentang tema 7 ini. Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu. Nah, kalau kalian belum paham juga, kalian pahami, Ibu memberi waktu 5 menit untuk kalian baca ulang, dan kalian nanti Ibu akan tunjuk salah satu kalian untuk menjawab pertanyaan di atas ini ya. Baik, Ibu. Baik. Apakah kalian sudah memahaminya, anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu kalian untuk menjawabnya. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Ibu. Nah, ayo dijawab. Pak Weli menjadi pemimpin idola karena beliau memiliki sikap rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan siswa, dan bisa mempersatukan seluruh warga sekolah. Itu, Ibu. Baik, pertanyaan kedua. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Siapa nih yang bisa jawabnya? Tadi sudah Ibu. Nah, ayo apa jawabannya? Kita bisa meneladani sosok kepala sekolah tersebut karena nilai-nilai persatuan dan kerakyatan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Baik. Pertanyaan ketiga nih. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengalami nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Nah, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai persatuannya? Siapa yang bisa menjawabnya, Nana?
Saya Ibu. Nah, ayo Rahmat jawab. Pak Weli sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan karena bersama-sama memanen pisang, Ibu. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatannya? Jelaskan. Ayo. Yang ini pertanyaannya random. Siapa saja yang bisa jawab? Ibu kasih nilai. Ayo, siapa? Saya, Ibu. Ayo, apa Ulia? Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan karena dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan lelang hasil kebun sekolah melalui musyawarah dengan para guru, Ibu. Baik. Nah, jadi kalian sudah memahami cerita tentang Pak Weli ya. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut. Apa saja perilakunya? Contohnya? Contohnya tuh seperti bergotong royong, membersihkan lingkungan rumah, mengunjungi sahabat yang sakit, dan menawarkan pinjaman kepada tetangga yang terkena musibah. Selain ini, adakah yang tahu lagi apa saja perilaku kita yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Membantu tetangga yang sedang susah, Ibu. Ya, sama seperti ini yang terkena musibah, yang lagi membutuhkan lah. Ya, selanjutnya. Nah, Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 1 ini boleh dibaca, Widya? Baik, Ibu. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sudah, Nah, Ibu. baik, terima kasih Widya. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran tentang pidato, yang mana kita waktu pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang teks pidato. Apakah kalian ingat apa saja isi dalamnya? Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada inti, dan yang keempat penutup, dan yang kelima salam penutup. Di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk membuat teks pidato. Besok waktu pertemuan minggu depan kita akan mempresentasikannya ya. Ya, Ibu. Baiklah, mungkin hanya ini yang pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anak. Iya, Ibu. Sebelum Ini mengakhiri cantik sekali. pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Yang memimpin doanya boleh Rahmat.
tidak bisa ya? Tolong Aulia pimpin doa untuk pulang. Baik Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.